中了我的六重紫檀寸劲，你别想再活着。是吗？那你呢？记住。Halo lur, piye kabare? Apik to? Balik mana yang channel serupa. Wis rasa kesuwen ayo nang alur ceritane wae. Meskipun tidak ada yang berani mengawal Luo Zeng, dia masih datang ke aula seni bela diri. Luo Zeng sangat tidak puas dengan aturan keluarga Luo saat ini. Paman kedua dan paman ketiga tidak dapat mematuhi hukuman dinasti Ming besar. Dan putra-putra mereka, seperti Luo Peiren dan Luo Chengyun, tidak peduli dengan aturan keluarga. Ini juga mengapa beberapa pelayan yang tidak bisa tampil berani membuat keributan seperti itu. Namun, itu tidak berarti bahwa Luo Zeng tidak akan mematuhi aturan keluarga. Dia tidak bertele-tele, tapi dia gigih. Suasana di aula seni bela diri berbeda dari biasanya. Berita bahwa Luo Zeng telah memukuli Sip Stewart Huang dan Sip Stewart Peng Chong setelah menyebar ke seluruh keluarga Luo. 2 tahun lalu Luo Zeng diturunkan pangkatnya menjadi budak dan menjadi target manusia di aula seni bela diri. Dia selalu lemah lembut dan tunduk, tidak peduli bagaimanapun murid-murid keluarga Luo memukulinya. Dia bertahan, menyerah dan tidak bersuara. Dia seperti domba yang jinak. Semua orang lupa bahwa dia pernah menjadi tuan muda keluarga Luo. Mereka juga lupa bahwa Luo Zeng sendiri memiliki kekuatan dari alam pemurnian daging. Sekarang, para murid keluarga Luo akhirnya mengerti bahwa Luo Zeng bukanlah orang yang bertahan. Alasan para murid keluarga Luo bisa mengalahkannya sesuka hati adalah karena nama belakangnya adalah Luo. Orang lain tidak punya hak. Karena itu, para murid keluarga Luo di aula seni bela diri memandang Luo Zeng dengan sedikit rasa kagum. Ketika instruktur keluarga Luo memerintahkan para murid untuk memilih target manusia, tidak ada yang memilih Luo Zeng. Luo Zeng mengungkapkan senyum pahit yang tak berdaya. Ini bukan hasil yang dia inginkan. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah melunakkan tubuhnya. Tetapi murid-murid keluarga Luo ini langsung mengabaikannya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia tidak bisa begitu saja naik dan berkata, "Saya minta dipukuli. Jadi datang dan pukul saya." Kan? Melihat target manusia di sekitarnya diambil satu persatu, meninggalkannya sendirian di sudut aula seni bela diri, Luo Zeng sangat tidak senang. Murid keluarga Luo seharusnya tidak begitu pengecut. Dia berjalan ke arah Luo Dalong yang sedang menghancurkan manusia batu dan berkata, "Dalong, apa gunanya memukul manusia batu? Aku akan berlatih denganmu." Ini bahkan Luo Dalong yang terburu nafsu menunjukkan keraguan di wajahnya. "Aku target manusia, jadi tentu saja aku harus berlatih denganmu. Jangan khawatir, armor kulitku tebal dan tidak bisa dipatahkan," kata Luo Zeng sambil menepuk dadanya. Karena Luo Zeng telah mengatakannya, Luo Dalong terlalu malu untuk menolak. Jika tidak, dia akan terlihat terlalu pengecut. Meskipun pikirannya yang sebenarnya bukanlah untuk memprovokasi Luo Zeng, Luo Dalong memiliki beberapa keraguan di hatinya. Pukulannya tidak sama. Biasanya dia bisa menggerakkan 10% dari kekuatannya, tetapi sekarang dia hanya bisa menggerakkan 5 hingga 6%. Tinju lembut ini tidak memiliki efek tempur yang diinginkan. Ketika itu, mengenai tubuh Luo Zeng, itu menghasilkan terlalu sedikit kehangatan. Ini membuat Luo Zeng sangat tidak puas. "Gunakan lebih banyak kekuatan, pukul aku dengan keras di sini. Kecepatan tinjumu terlalu lambat. Apa yang kamu khawatirkan? Pukulan ini memang seperti itu, tapi jauh dari pukulan kemarin." Kelompok anggota keluarga Luo di aula seni bela diri sangat terkejut sehingga rahang mereka terengangan. Ketika mereka melihat target manusia menginstruksikan pihak lain untuk memukulnya, mereka benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Luo Zeng. Luo Dalong tidak terlalu memikirkannya. Di bawah bimbingan Luo Zeng, selangkah demi selangkah kondisinya berangsur-angsur disesuaikan. Dia secara bertahap mengendurkan tangan dan kakinya, dan kekuatannya kembali normal. Kekuatan pukulan menghantam tubuh Luo Zeng dengan gila-gilaan. Gumpalan kehangatan mengalir ke tubuh Luo Zeng,
memurnikan kotoran di tulangnya. Dengan setiap pukulan, tulangnya menjadi lebih murni dan kekuatan serta ketangguhan tulangnya meningkat satu tingkat. Selama dia dipukuli, itu seperti menelan eliksir keberuntungan surga dan bumi. Kegembiraan yang dibawa oleh perubahan kualitas ini tak terlukiskan. Di permukaan dia tampak seperti kesakitan, tetapi di dalam hatinya dia ingin berteriak, biarkan pukulannya lebih keras. Ketel tembaga yang digunakan untuk mengukur waktu di aula seni bela diri telah kehilangan 3 ceret air. 6 jam telah berlalu. Pada saat ini, para pelayan keluarga Luo membawa makanan. Baik anggota keluarga Luo dan target manusia perlu mengisi kembali kekuatan mereka. Namun, anggota keluarga Luo makan makanan lezat, sementara target manusia menerima air dan roti kukus. Setelah 6 jam pelatihan, Luo Zheng juga sangat lapar. Melatih tubuhnya telah menghabiskan banyak kekuatannya, tetapi dia tidak keberatan dengan makanannya. Dia mengambil roti kukus dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, mangkuk perselen tiba-tiba diletakkan di depan Luo Zheng. Itu diisi dengan daging halus yang mengeluarkan aroma memikat. Luo Zheng mendongak dan melihat bahwa Luo Dalong yang menyerahkan mangkuknya. Luo Dalong tersenyum dan berkata, "Ayo makan bersama." Luo Zheng tidak berdiri pada upacara. Dia menggigit besar roti kukus dan dagingnya. "Kamu mukul Huang Ge, tuan muda kedua akan berurusan denganmu," kata Luo Dalong dengan suara rendah. Luo Zheng melahap makanannya. Sejak dia menjadi target manusia, dia sudah lama tidak makan makanan enak seperti itu. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa Luo Dalong memberinya pengingat yang baik. Bagaimanapun, dia pernah menjadi patriark muda. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang urusan keluarga daripada Luo Dalong dan anggota keluarga cabang lainnya. Alasan terbesar paman kedua dan paman ketiga membiarkannya hidup begitu lama bukan karena mereka baik hati, tetapi karena kekuatannya terlalu lemah. Dia seperti semut yang tidak berguna, yang tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Tetapi jika seekor semut seperti Luo Zheng menggigit mereka dan membuat mereka merasakan sedikit pun rasa sakit, mereka tidak akan ragu untuk meremasnya sampai mati. Tapi itu cukup memuaskan. Orang tua itu bermarga Huang. Kami selalu menganggapnya merusak pemandangan, kata Luo Dalong. Sambil tersenyum, Luo Dalong bukan satu-satunya yang merasa puas. Selain orang-orang dari cabang kedua dan ketiga, semua anggota keluarga Luo merasa puas. Meskipun anggota keluarga Luo di arena seni bela diri tidak mengatakannya dengan lantang seperti Luo Dalong. Mata mereka mengatakan semuanya. Dalam 2 tahun terakhir, tindakan cabang kedua dan ketiga dapat digambarkan sebagai penyimpang. Mereka sangat mengurangi berbagai tunjangan bulanan dari keturunan anggunan. Bahkan ramuan yang digunakan untuk budidaya dipotong lagi dan lagi. Bahkan beberapa pelayan bisa memanjat kepala Luo yang bermarga. Apa hak mereka? Hampir semua sumber daya diberikan kepada Luo Peiren dan Luo Chengyun. Akan aneh jika anggota keluarga cabang bisa merasa nyaman. Sekarang, semua orang merindukan saat ayah Luo Zheng adalah kepala keluarga. Pada saat itu, aturan keluarga sangat ketat. Tetapi keluarga Luo tidak memiliki begitu banyak skema. Tidak ada pelayan yang berani menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak orang lain. Dan tidak ada banyak ketidakadilan. Saat disayangkan bahwa hari-hari baik itu tidak akan pernah kembali. Bahkan nostalgia semacam ini tersembunyi di hati anggota keluarga Luo. Mereka tidak berani mengeluarkannya untuk dikritik, karena takut akan dihukum oleh aturan keluarga. Keluarga Luo busuk. Luo Zheng menghela napas di dalam hatinya. Jika ada kesempatan, ketika kekuatannya tumbuh, dia pasti akan menggali luka busuk keluarga Luo. Di depan rumah megah cabang ketiga keluarga Luo, kepala Huang Ge dibungkus dengan lapisan kain. Lapisan kain kasar. Hanya hidung, mata, dan mulutnya yang terbuka. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebluk dan berteriak dengan suara melengking. "Tuan muda Chengyun, Anda harus membantu saya." Di depan Huang Ge, seseorang pemuda berpakaian hijau sedang bersandar di kursi. Dia tampan, tetapi ada rasa arogansi dan kekejaman di matanya. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Luo, Luo Chengyun.
Aku dengar kamu ingin menjadikan Luo Zheng sebagai budak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harimu. Luo Chengyun memiringkan kepalanya dan tersenyum. Tuan muda Chengyun, bukan seperti itu. Wang Ge menyangkal dengan nada terisak. Luo Chengyun tidak mendengarkan penjelasan Wang Ge sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, meskipun Luo Zheng diturunkan pangkatnya menjadi budak, dia masih seorang Luo dan pernah menjadi tuan muda dari keluarga Luo. Tidak pantas bagiku untuk menganggapnya sebagai budak. Kamu pasti gila melakukan itu. Hal yang bodoh. Kamu pantas dipukuli. Wang Ge bersujud dan terus menangis. Tuan muda Chengyun, ini salahku. Kali ini, tetapi kamu masih harus membuat keputusan untukku. Saat dia menangis, dia diam-diam memberi isyarat ke samping. Seorang wanita paruh baya berusia 40-an berjalan ke sisi Wang Ge tanpa sepatah kata pun dan berlutut. Wanita paruh baya ini adalah istri Wang Ge dan pengasuh Luo Chengyun. Dia telah merawat Luo Chengyun sejak dia masih kecil. Luo Chengyun kehilangan ibunya ketika dia masih muda, tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan perawat basah ini. Ibu kedua, kamu tidak perlu berlutut. Wang Ge, kamu juga bisa berdiri. Luo Chengyun melambaikan tangannya. Suara Wang Ge bergetar. Tuan muda Chengyun, Anda setuju? Luo Chengyun berdiri dari kursi dan berjalan 2 langkah. Dia berkata, sepupu Pairen berkata bahwa dia akan menyelamatkan hidup Luo Zheng sehingga dia bisa hidup dan mengawasinya. Namun, Luo Zheng bukan orang penting. Sekarang sepupu Pairen akan pergi ke Sekte Awan Biru. Saya akan bantu sepupu Pairen menyingkirkannya. Ketika Wang Ge mendengar ini, mulutnya yang tak berbentuk terbuka dan berkata, terima kasih Tuan muda Chengyun. Namun masalah ini masih perlu menunggu. Luo Chengyun menyentuh kepalanya dan berkata, saya baru saja menelan pil keberuntungan surga dan bumi terakhir dalam keluarga. Bulan ini saya juga perlu pergi ke pengasingan untuk memperbaiki efek pil dan membersihkan tubuh saya. Mengapa kita tidak menunggu sampai hari kultivasi keluarga dalam sebulan? Pada hari itu, saya akan memilih dia sebagai lawan saya dan membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Setelah mengatakan ini, wajah Luo Chengyun memancarkan aura pembunuh. Hari kultivasi keluarga juga merupakan hari ketika para murid klan Luo akan memeriksa kekuatan mereka. Pada hari itu, para tetua klan Luo akan keluar dan meninjau hasil budidaya murid klan Luo. Pada saat yang sama, keluarga, selama mereka bisa selamat dari pertempuran pada hari kultivasi keluarga, mereka akan bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Bahkan target manusia yang paling rendah hati pun memiliki hak untuk menginginkan kebebasan. Jika mereka tidak dapat melihat cahaya kebebasan, mereka akan segera tidak dapat menahan tekanan dipukuli setiap hari dan akan mati dengan cepat. Aturan ini ditetapkan untuk memberikan secercah harapan kepada semua target manusia. Mereka berharap jika mereka bisa selamat dari pertempuran pada hari kultivasi keluarga, mereka akan bisa keluar dari klan Luo dan tidak lagi menjadi target manusia terendahan. Namun, lingkungan pertempuran itu sendiri tidak adil. Target manusia sering dipukul dan menderita berbagai macam luka. Bagaimanapun mereka bisa melawan murid elit terlatih dari klan Luo. Tidak ada yang tahu beberapa banyak target manusia yang dipukuli sampai mati pada hari kultivasi keluarga. Hari itu adalah hari ketika para ketua klan Luo akan memeriksa kekuatan murid klan Luo. Mereka akan dihargai sesuai dengan kekuatan mereka. Setiap murid klan Luo akan melakukan yang terbaik, dan itu juga saat mereka yang paling kejam. Oke Tuan muda Chengyun, aku akan membiarkan Luo Zheng hidup selama 1 bulan lagi. Wang Ge bersujud beberapa kali lagi sebelum dia merangkak naik dari tanah. Sepasang mata di bawah kain kasa mengungkapkan cahaya kebencian yang sengit. Setelah Luo Chengyun pergi, wanita paruh baya itu mencoba membujuk Wang Ge. Luo Zheng muda itu sangat menyedihkan. Mengapa kamu harus memaksanya sampai mati? Dia seharusnya tidak memukulmu, tapi itu cukup untuk memberinya pelajaran. Wang Ge berkata, kamu seorang wanita. Selain berhati lembut, apalagi yang kamu tahu?